Halo, selamat datang di channel saya Handmade by Eve. Di video kali ini saya khusus akan membahas bagaimana cara merawat mesin jahit, kemudian menservisnya sendiri di rumah ketika ada permasalahan jahitan yang tidak rapi. Nah, teman-teman, sebelum saya cerita tentang bagaimana cara saya menservis sendiri mesin portable saya ini, saya mau sharing dulu, kita cek dulu bagaimana cara teman-teman memasang benang di mesin jahit portable. Apakah sudah benar atau ada bagian yang terskip atau terlewati. Jadi gini ya teman-teman, awal mula saya menservis mesin jahit sendiri itu ketika ada permasalahan jahitan di bagian bawah itu berudul atau lompat. Jadi seperti ada titik-titik itu. Jadi kalau kita raba itu tidak rata, tidak serata di jahitan di bagian atas. Nah, ternyata ketika saya pelajari dari cara saya menservis, kemudian saya koreksi lagi bagaimana cara pemakaiannya, apakah sudah baik atau selama ini main hajar aja yang penting mesin jalan. Ternyata permasalahan jahitan yang tidak rapi itu bisa dari beberapa faktor loh. Yang pertama yaitu cara pemasangan benang saat memulai jahit. Apakah sudah benar atau malah ada bagian yang kita hiraukan, kita tidak peduli gitu ya. Kemudian yang kedua bisa jadi dari keadaan mesin yang di dalam. Jadi apakah itu ada benang yang selama ini nyangkut di mesin, kemudian apa kotoran-kotorannya sudah banyak yang numpuk di situ, kemudian kita tidak bersihkan selama ini, itu juga pengaruh ke hasil jahitan. Kemudian posisi benang pada skoci. Jadi skoci ini seperti ini ya teman-teman. Saya kira teman-teman udah banyak yang tahu skoci itu yang mana. Jadi ketika pemasangan benang itu tidak sesuai dengan aturan seperti di buku manual ya, bisa jadi benangnya itu keluar dari kaitannya, itu juga bisa menyebabkan jahitan jadi berudul, jadi tidak rapi gitu ya. Malah kalau kita paksa mesinnya untuk menjahit terus sementara posisi benang di bagian skocinya itu salah, itu juga akan merusak mesin. Selain itu jarum jahitnya juga bisa putus loh. Sebelum saya tunjukkan nih bagaimana cara menservis mesin jahit portable, saya mau sharing dulu bagaimana caranya memasang benang yang benar pada mesin jahit portable. So, saksikan langkah-langkah berikut ya. Nah, pertama-tama kita masukkan benangnya dulu ya. Kemudian kita kunci dengan pengunci benang yang kecil ini. Nah, selanjutnya kita ambil benangnya, kemudian kita masukkan ke penjepit sesuai dengan tanda panah ya. Oke, saat kita masukkan benang ke ruang yang sempit ini, penjepitnya itu di bagian dalam ada penjepit benang yang bisa buka dan tutup ya. Dan pastikan saat kita memasukkan benang, penjepitnya itu dalam keadaan terbuka dengan mengangkat sepatunya ya. Jadi untuk mengangkat sepatu dan menurunkan sepatunya itu ada tuas mam di belakang mesin jahit. Nah, tuasnya seperti ini. Nah, ini kalau diangkat, sepatu akan naik, dan turunkan maka sepatu akan turun. Selanjutnya tarik benang dengan memutar ke atas ya. Di situ juga sudah ada tandanya. Jadi setelah benang turun ke bawah, itu kita putar melewati tanda panah itu ya, dan sepatu bisa diturunkan lagi. Nah, ini kita tarik ke atas, dan di dalam situ ada pengaitnya lagi ya teman-teman. Nah, jika pengaitnya dalam keadaan turun, maka kita harus naikkan dengan memutar ini ya, putaran yang di samping. Dan putaran yang di samping ini pastikan kita putar selalu menghadap ke kita ya. Jadi jangan memutarnya ke belakang. Nah, ini juga tips agar mesin awet.
Nah, kita putar aja ke arah kita, putarannya tadi sampai posisi pengaitnya naik seperti ini. Nah, setelah itu benangnya pastikan dia masuk ke pengait ya. Jadi kalau benangnya tidak masuk ke pengait, jahitan juga pasti akan brudul atau rusak ya, baik itu yang di atas maupun yang di bawah, itu pasti brudul. Nah, ini sudah posisi benang sudah mengait pada pengaitnya. Kemudian kita tarik benangnya. Oke, pastikan ini benang yang di atas dalam keadaan yang panjang ya. Jadi biar kita tidak bolak-balik pasang ke jarumnya kalau lepas. Nah, ini ada pengait lagi di atas jarum itu. Nah, kita masukkan di pengaitnya itu. Nah, setelah masuk baru deh kita pasang ke lubang jarum ya. Nah, setelah benang masuk ke jarum, sekarang kita akan pasang benang bawah, yaitu masang spool di skocinya dulu ya sebelumnya. Nah, ini teman-teman, posisi benangnya sudah masuk di pengait skoci seperti ini. Cara pasang benang pada skoci sebagai berikut ya. Ini spoolnya, ini kalau kita taruh di skoci, usahakan seperti ini. Jadi benangnya ada di sisi ini. Nah, itu kita masukkan harus melewati ini. Jadi sini kan ada pengaitnya. Ini harus masuk. Nah, jadi harus masuk sini teman-teman. Nah, kalau dia nggak masuk, jadi keluar kayak gini. Nah, itu bisa menyebabkan jahitan menggumpal. Jadi dia posisinya itu harus masuk. Nah, di sini. Jadi kalau jahitan menggumpal, nanti teman-teman harus cek posisi benang di skoci apakah dia keluar dari kaitannya atau tidak. Jadi kalau keluar ya harus dibenerin. Oke, setelah benang terpasang dengan baik di skocinya, sekarang kita akan masukkan skoci ke rumah skoci di bawah mesin ya. Seperti ini, jadi dibuka itu pengaitnya sampai bunyi klek gitu. Nah, kalau ada bunyi klik atau klek, jadi itu tanda udah masuk ya. Nah, sekarang kita akan pancing benang bawahnya ini agar naik ke atas. Oke, saya naikkan dulu sepatunya. Nah, ini dengan memutar putaran di samping. Diingat selalu putar ke depan ke arah kita ya. Nah, ini kita putar sampai benang bawahnya kepancing naik ke atas. Nah, ini sudah kelihatan naik ke atas, tinggal kita tarik ya. Oke, nah kita tarik. Ini benang bawahnya sudah naik, jadi tinggal kita tarik aja. Nah, setelah itu arahkan semua benang bawah dan atas ini ke belakang ya teman-teman, dan posisi harus ada di bawah sepatu, jangan di atas sepatu. Kenapa harus ke belakang? Biar nanti tidak ikut kejahit ya benang-benangnya. Nah, ini contoh ya, saya mau mulai jahitan, jadi usahakan saat menjahit itu jarum harus turun, jadi harus menindas kain dulu. Oke teman-teman, setelah dirasa pemasangan benang udah benar tapi jahitan tetap brudul, jadi kita harus bongkar mesinnya ya. Nah, kita buka dulu bagian ini. Sebenarnya mesin ini sudah ada obeng bawaannya ya, cuman kebetulan punya saya udah hilang, udah lama nggak tahu kemana. Nah, ini setelah dibuka bagian mesinnya, bagian atas ini yang saya tunjuk ini, yang di atas ini, itu adalah putaran untuk men-setting tekanan dari sepatu jahit ya. Nah, biasanya kan kain yang kita jahit tuh kan macam-macam ya, ada yang tipis, ada yang tebal. Jadi kalau kainnya tebal itu nanti bisa kita longgarkan. Di situ sudah ada tanda plus minusnya. Jadi kalau minus itu dilonggarkan, plus itu dikencangkan ya teman-teman. Jadi biar nanti jalannya stabil, tuh bagian situ yang harus dilonggarkan. Nah, ini saya akan buka bagian penjepit benang atas yang di dalam ya. Ini nanti akan kelihatan penjepitnya seperti apa itu saat memasukkan benang ke bawah.
jadi ke arah jarum. Nah, ini saya buka semuanya bautnya. Jangan lupa disimpan ya teman-teman bautnya saat membuka, jadi kita sisihkan di tempat yang aman biar nggak hilang. Nah, ini setelah dibuka jadi tampak keadaan mesin ini seperti ini ya. Di situ ada pengait benangnya juga. Nah, untuk penjepit benangnya itu kalau kita buka tutupnya tadi itu seperti ini ya teman-teman, itu yang saya tunjuk. Nah, ini adalah penjepit benang atas. Jadi kalau sepatu jarum kita angkat itu akan terbuka penjepitnya. Jadi, dan kalau sepatunya itu diturunkan itu akan tertutup. Jadi makanya saya sudah ingatkan ya tadi teman-teman, pada saat pemasangan benang itu harus mengikuti langkah-langkah yang sudah saya praktekkan sebelumnya. Jadi biar terbuka penjepit benangnya itu, sepatunya harus kita naikkan. Jadi kalau nggak dinaikkan, penjepitnya tidak akan menjepit benang ya. Jadi itu juga bisa menyebabkan jahitan jadi berudul. Nah, ini juga pengaitnya itu kalau kita putar, putarannya yang samping ini dia akan naik turun. Dan saya ingatkan lagi, setiap memutar selalu arahkan ke depan kita, jangan ke belakang ya. Oke, next untuk membersihkan bagian mesin ini kita cek dulu bagian penjepit benangnya ya, itu apa ada benang yang nyangkut atau kotoran yang nyangkut, itu harus kita bersihkan ya teman-teman. Sebelumnya bisa kita kasih minyak dulu biar gampang bersihkannya. Ini saya menggunakan jarum pentul ya, karena itu penjepit benangnya sempit sekali. Nah, ini saya pakai minyak pelumas, minyak singer. Ini juga membantu untuk memudahkan kita membersihkan kotoran dan benangnya ya. Jadi teman-teman, kalau mesin itu kotor atau banyak benang yang nyangkut, itu juga bisa menyebabkan jahitan bermasalah ya, jahitan berudul atau lompat. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh keadaan mesinnya yang kotor. Nah, ini sekalian untuk perawatan ya. Jadi ketika saya menservis ya buka, saya juga melakukan perawatan dengan melumasi setiap mesinnya yang bergerak dengan minyak ya. Nah, setelah semuanya udah saya bersihkan, kemudian saya lumasi dengan minyak. Jadi bagian yang dilumasi itu, saya ulangi lagi ya, jadi yang bagian dilumasi itu adalah bagian mesin yang bergerak. Jadi semuanya harus kita kasih minyak. Nah, ini saya tutup lagi, tutupnya juga hati-hati, jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang dia akan menghimpit sisi celahnya itu ya teman-teman. Jadi kalau kita menutupnya terlalu rapat, benang nanti tidak bisa masuk ke celahnya. Nah, sekarang kita akan membersihkan bagian bawah ya, benang bawah. Jadi ini ada rumah skoci, saya buka dulu semuanya. Nah, bagian ini saya juga bersihkan ya teman-teman, di situ banyak debu juga, jadi bekas-bekas benang ada yang nempel di situ. Ini saya bersihkan, bisa dilumuri dengan minyak pelumas dulu. Bagian dalamnya juga bisa dibersihkan, atau teman-teman juga bisa menggunakan kuas ya. Biasanya mesin portable itu dibawakan kuas bawaan. Nah, ini punya saya juga udah hilang entah kemana. Oke, selanjutnya ini saya akan buka jarum, kemudian penutup ini ya. Nah, di situ juga ada murnya, itu dilonggarkan dulu, dibuka. Nah, teman-teman bisa menggunakan biasanya ada sih bawaannya untuk membuka masing-masing bautnya. Cuman punya saya ini alatnya udah entah kemana ya teman-teman. Nah, ini tinggal diputar aja.
Oke, setelah itu dibuka, kita bersihkan semuanya. Bagian ini juga bagian celah-celahnya ini yang saya bersihkan. Ini menggunakan jarum bisa. Nah, pakai kuas juga nanti dibersihkan ya. Kemudian jangan lupa setelah bersih diberi minyak pelumas. Jadi bagian dalamnya ini juga bagian rumah skoci, ini kan juga yang bergerak ya. Jadi semua bagian yang bergerak itu kita lumasi dengan minyak pelumas. Setelah dibersihkan dan dilumasi dengan minyak, ini kita pasang lagi ya rumah skocinya satu-satu. Nah, ini usahakan bagian tonjolannya itu pas masuk ke ruang tonjolannya. Nah, kalau sudah, kita kunci, baru deh kita pasang skocinya ya teman-teman. Nah, setelah kita bersihkan bagian bawahnya ini dan kita sudah melumasi dengan minyak bagian yang bergerak, dan kita tutup ya semuanya. Setelah semua terpasang kembali tapi masih ada jahitan yang lompat atau yang gundul, teman-teman harus mengecek tegangan pada skocinya. Jadi tegangan benang bawah ini juga dipengaruhi dari tekanan skoci. Nah, untuk memutarnya ke kanan itu untuk mengencangkan, sementara ke kiri untuk melonggarkan. Oke, jadi gitu ya teman-teman cara pemakaian mesin yang benar, cara pemasangan benangnya, kemudian cara menservis mesin sendiri di rumah. Sudah saya jelaskan semua, semoga ini cukup membantu dan teman-teman tidak perlu lagi bawa ke tukang servis ya, karena biayanya cukup mahal ya, tidak murah untuk menservis mesin jahit portable ini. Ya, kenapa? Karena mesin jahit portable ini adalah mesin yang multifungsi, dia bisa obras, kemudian dia juga bisa pasang lubang kancing. Jadi kalau ketika ada permasalahan datang, dia pasti akan bongkar semua mesin. Nah, dari tips yang sudah saya sharing tadi, semoga teman-teman bisa menggunakan atau menghargai mesinnya di rumah masing-masing ya, karena mesin ini juga walaupun dia benda mati, tapi perlu kita rawat juga ya teman-teman, jadi biar awet, dan ini juga menguntungkan untuk kita. Jadi jangan asal-asalan makainya, dan semoga membantu. Selamat berkarya, selamat belajar untuk teman-teman di rumah. Dan jangan lupa kalau suka dengan video ini, suka dengan tutorial-tutorial saya sebelum-sebelumnya maupun video saya yang ini, silakan di subscribe, like, dan komen yang santun. Dan jangan lupa juga sharing ke teman-teman yang merasa perlu untuk mendapatkan tutorial seperti ini. Terima kasih waktunya sudah menonton video saya, dan sampai jumpa.